Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya, Ilmu Hija, Guru Matematika dari SMK Negeri Cilebar, Kabupaten Karawang. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai statistika dengan topik tabel distribusi frekuensi. Tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik dapat membuat dan menyajikan data dalam tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi terdiri atas tabel frekuensi data tunggal dan tabel distribusi frekuensi data kelompok. Tabel frekuensi data tunggal. Berikut contoh soalnya. Pertanyaannya, buatlah tabel frekuensi dari data tersebut. Untuk menjawab atau menyelesaikannya, kita buat tabel dengan 3 kolom. Ada kolom angka, kolom turus, dan kolom frekuensi. Kemudian kita coret angka 2-nya, kemudian taruh angka 2-nya di turus bagian 2, angka 2. Kemudian coret lagi angka 4, kita taruh di kolom yang angka 4. Nah, angka 3 ini yang terakhir di sini sudah berjumlah 4. Tadi kita sudah coret 1, maka kita tulis lagi dengan seperti ini tulisnya. Nah, di sini seperti ini. Ini menggunakan sudah berjumlah 5. Kenapa? Ini untuk mempermudah perhitungannya nanti. Kemudian angka 5 ini yang terakhir. Nah, kemudian setelah tulis di sini selesai, kita tulis jumlahnya berapa banyaknya di sini frekuensi. Angka 1 banyaknya ada 2, angka 2 banyaknya ada 3, angka 3 banyaknya ada 5. Sudah selesai semua, kita tulis tabel frekuensinya hanya dengan 2 kolom. Kolom angka dan frekuensi seperti ini. Ini tabel frekuensinya sudah jadi seperti ini. Ini untuk tabel frekuensi data tunggal. Nah, selanjutnya bagaimana untuk tabel distribusi frekuensi data berkelompok? Sebelum sana kita harus tahu istilah dulu dalam tabel distribusi frekuensi. Ada yang namanya kelas interval. Apa itu kelas interval? Banyaknya objek yang dikumpulkan dalam kelompok-kelompok tertentu berbentuk interval dari A sampai B. Sini diistilahkan ya dari A sampai B. Kemudian frekuensi. Frekuensi itu apa? Jumlah data yang terdapat dalam kelas interval. Batas kelas yaitu nilai terkecil dan terbesar dalam suatu kelas. Kemudian tepi kelas yaitu nilai batas bawah kelas dikurangi 0,5 dan batas atas kelas ditambah 0,5. Dan kemudian ada lagi panjang kelas atau interval, yaitu selisih antara tepi kelas atas dan tepi kelas. Selanjutnya, mari kita mencoba untuk membuat tabel distribusi frekuensi berkelompok. Buatlah tabel distribusi frekuensi kelompok untuk data tersebut. Nah, kemudian kalian ikuti ya langkah-langkah berikut. Yang pertama, menentukan data terkecil dan data terbesar serta jangkauan. Kita menentukan data terkecil X minimal, data terbesarnya X maksimal, dan jangkauannya J. X maksimalnya 80, data terkecilnya 65 ya di sini. Kemudian maka jangkauannya tinggal X maksimal dikurangi X minimal yaitu 15. Langkah kedua, menentukan banyak kelas. Banyak kelas itu dirumuskan dengan K sama dengan 1 ditambah 3,3 kali log N. Lognya log 40. Nah, selanjutnya kita hitung log 40 itu 1,602. Kemudian kita kalikan 3,3 dikali 1,602 hasilnya 5,29. Jadi 1 ditambah 5,29 hasilnya 6,29. Nah, kita bulatkan banyak kelas ini menjadi 6. Kemudian nah, ketiga, menentukan panjang kelas. Panjang kelas dirumuskan sebagai atau interval itu I sama dengan J per K. Maka panjang kelasnya, jangkauannya tadi 15, banyak kelasnya K-nya itu tadi 6, kalau dibagi hasilnya 2,5. Nah, 2, ini kita bulatkan menjadi 3. Jadi panjang kelasnya 3. Nah, selanjutnya langkah keempat, kita memasukkan data dalam tabel. Data terkecilnya tadi 65. 65 dengan intervalnya 3 tadi berarti 65, 66, 67. Berarti 65 sampai 67. 67 berarti 68. Dan intervalnya 3, 68, 69,
70. Ini seperti ini ya. Sebenarnya sama, kita buat 3 kolom lagi, ada kolom kelas, turus, dan frekuensi. Nah, di sini hanya bedanya untuk tabel distribusi data berkelompok di kelas itu ada rentangannya 65 sampai 67. Kita lihat yang data atas 65, berarti kita lihat 65. Taruh di turusnya, di kolom turus yang ada yang di kelas 65 ya tadi, berarti di atas. Terus 75. Lihat 75 berarti ada di kelas ke-4. 74 ada di kelas ke-4. 73 ada di kelas ke-3. 75 ada di kelas ke-4. 76 di kelas ke-4. 77 kelas ke-5. 67 di kelas pertama. 74 di kelas ke-4 ya. Di sini kita lihat seperti ini disilang. Terus 74 lagi, 73, tulis 72. Nah, kalau udah selesai semua, nanti turusnya seperti ini, tinggal dihitung jumlah frekuensinya. Kelas pertama 65 sampai 67 ada 2 banyaknya. Kelas keduanya ada 5, yang di kelas ketiga ada 13, dan di kelas keempat ada 14, dan yang kelas kelima ada 4, dan yang kelas terakhir ada 2. Kemudian tinggal ditulis tabel distribusi frekuensinya seperti ini. Sekian pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.